Nah, sempat nih Calino dan saudara-saudaranya ditahan. Tapi Calino yang seakan tahu kalau mereka adalah pembunuh bayaran langsung bernegosiasi untuk melepaskan keluarganya dan berpura-pura kalau dua kakaknya, sepupunya, dan teman-temannya bukanlah keluarganya sendiri, tapi orang lain yang membantu mengatur pertunjukan. Seorang penyanyi Meksiko yang terkenal ditemukan tewas mengenaskan di dekat saluran irigasi pinggir jalan raya setelah dia diculik sepulangnya dari konser. Kasus ini sangat-sangat menggemparkan masyarakat Meksiko saat itu. 10 tahun kemudian, anaknya yang juga berprofesi sama ditemukan tewas mengenaskan setelah mengalami kecelakaan di daerah tempat ayahnya dulu tewas. Apakah kematian ayah dan anak ini saling berkaitan? Siapakah dalang di balik kematian mereka? Kita akan membahas kasus misteri kematian penyanyi legendaris terkenal Chalino Sanchez. Kita mulai cerita ini dari latar belakangnya dulu. Dia adalah Chalino Sanchez Felix yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1960 di Rancho El Guayabo, daerah pinggiran kota Culiacan Rosales, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Keluarganya bukan berasal dari orang kaya. Justru sebaliknya, Chalino dan 7 kakaknya harus bertahan hidup dengan keras karena kebutuhan mereka tidak sanggup dipenuhi oleh orang tuanya. Mereka juga tinggal di daerah yang kumuh dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Belum lagi ayahnya meninggal saat usianya Chalino masih 6 tahun guys. Yang membuat kakak pertamanya Lucas Sanchez harus menggantikan peran ayahnya mengurus ketujuh adiknya bersama dengan ibunya. Sebenarnya Chalino bukanlah nama aslinya. Chalino terlahir dengan nama asli Rosalino Sanchez Felix. Tapi dia tidak menyukai nama aslinya karena menurutnya Rosalina itu nama yang terdengar feminim. Jadi dia lebih suka dipanggil dengan nama Marcelino. Nah, karena Chalino tumbuh di lingkungan yang cukup berbahaya, membuatnya berpikir kalau semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Dan dia bukanlah tipe orang yang mudah tunduk atau takut pada orang lain. Di bulan September 1975, kakak perempuannya yang bernama Juana Sanchez pergi ke sebuah pesta, yang mana beberapa orang yang ikut pesta itu juga banyak yang terlibat sebagai pengedar narkoboy. Salah satu pengedar terkenal di daerah itu yang bernama El Chapo Perez dan beberapa temannya rupanya memaksa Juana untuk berhubungan badan dengan mereka. Karena Juana tidak mau, akhirnya Juana diperkaos secara bergilir. Dia pulang ke rumah dengan baju yang robek sambil menangis. Melihat kalau kakak perempuan satu-satunya dipermalukan, Chalino yang saat itu masih berusia 15 tahun menyimpan dendam pada para pelaku yang memperkaos kakaknya. 2 bulan kemudian di tanggal 20 November 1975 ada sebuah pesta di daerah itu dan Chalino tahu kalau El Chapo pasti datang ke pesta itu. Maka Chalino datang juga ke pesta itu dengan membawa pistol dan mendekati El Chapo yang tidak tahu kalau Chalino ini adiknya Juana, gadis yang diperkaos 2 bulan sebelumnya. Di situ Chalino langsung melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke arah kepala El Chapo. Mendengar ada suara tembakan, semua tamu langsung lari dan 2 saudara El Chapo langsung membalas tembakan itu ke Chalino. Untung saja Chalino berhasil kabur dari sana tanpa luka, sementara El Chapo meninggal di tempat karena luka tembakan dari Chalino yang berhasil membalas dendam untuk membela kakak perempuannya. Nah, karena Chalino tahu dia akan diburu kalau tetap di Meksiko, dia pun tidak pulang ke rumah. Tapi dia melarikan diri ke dalam hutan selama beberapa hari mengarah ke negara bagian Baja California dan menetap di kota Tijuana. Di sana, dia bekerja sebagai petugas yang membantu menyelundupkan para imigran ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat selama beberapa tahun. Hingga akhirnya di tahun 1982, dia sendiri pun menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat dan tinggal dengan bibinya di kota Inglewood, California. Di sana, dia bekerja sebagai tukang cuci piring. Nah, saat itu dia bertemu dengan seorang pengusaha sekaligus pemilik restoran di kota Bell Gardens yang bernama Rigoberto Campos Salcido, dan Chalino bekerja di restorannya untuk beberapa waktu. Meskipun Rigoberto juga sebenarnya penjahat karena selain menjalankan bisnis restoran, dia juga mengedarkan narkoboy, dia tetap baik pada anak buahnya termasuk Chalino. Tapi Rigoberto sudah lama terlibat perselisihan dengan kartel wilayah yang dikuasai 2 bersaudara bernama Ariano Felix dan Ramon yang meminta imbalan pada Rigoberto atas penjualan narkoboy di wilayah yang dikuasai oleh mereka. Namun Rigoberto tetap tidak menghiraukan pemimpin kartel ini. Hingga suatu hari Rigoberto diculik oleh mereka dan kedua tangannya
hingga putus. Untung saja Rigoberto masih dibiarkan hidup dan dia pergi ke Los Angeles untuk mendapatkan tangan palsu. Nah, setelah itu Rigoberto ternyata tidak kapok untuk kembali ke kota Tijuana dan melanjutkan bisnis haramnya. Hingga suatu hari dia diserang oleh kartel berjumlah 20 orang yang dipimpin dua bersaudara tadi saat Rigoberto melewati sebuah jalan dengan mobilnya. Dilaporkan kalau mobilnya Rigoberto ditembak sebanyak 600 kali saat penyerangan itu. Baik supirnya maupun Rigoberto sendiri meninggal dunia di tempat kejadian. Karena bosnya sudah meninggal dunia, dia pun kembali ke rumah bibinya dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Marisela Vallejos yang berasal dari kota Mexicali, Baja California. Tak lama kemudian, di tahun 1984, Chalino dan Marisela menikah hingga dikaruniai dua orang anak. Yang pertama adalah Adan Santos Sanchez Vallejos dan yang kedua adalah Cynthia Sanchez Vallejos. Sayangnya, tak lama setelah Chalino menikah, kakaknya yang bernama Armando Sanchez terbunuh dalam sebuah penembakan dalam hotel di kota Tijuana. Kematian kakaknya itu menginspirasi Chalino untuk membuat sebuah lagu dalam genre musik corrido yang dia beri judul Recordando a Armando Sanchez. Nah, genre musik corrido sendiri adalah sebuah genre musik tradisional Meksiko yang menceritakan banyak kisah, di antaranya tentang tokoh pahlawan atau peristiwa tragis, melalui lirik yang puitis dan juga irama musik yang khas. Genre ini juga seringkali dianggap sebagai bentuk musik protes karena banyak lagu corrido yang menceritakan perjuangan masyarakat Meksiko. Tema-temanya biasanya penindasan, sejarah, kehidupan sehari-hari penjahat, dan isu-isu sosial lainnya. Genre ini juga punya banyak subgenre, seperti narco corrido, lirik yang menceritakan tentang penyeludupan narkoboy, dan corridos tumbados, yang menggabungkan elemen-elemen musik trap. Tapi di waktu dia menciptakan lagu ini, Chalino didakwa di pengadilan dan dia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara karena melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. Nah, selama di penjara itulah Chalino bertemu dengan sepupunya lagi yang bernama Ismael Sanchez yang kebetulan ditahan dalam sel yang sama. Selama di penjara, Chalino mengembangkan bakatnya dalam menulis lagu. Dibantu sepupunya yang memang pintar bermain musik, Chalino mulai menulis lagu tentang kehidupan narapidana dalam penjara. Awalnya Chalino bernyanyi secara gratis, tapi karena dalam penjara banyak narapidana yang rata-rata buta huruf, tidak ada hiburan, orang yang mendengar lagu Chalino ikut terhibur, sehingga dia pun mulai meminta imbalan pada mereka untuk setiap lagunya. Setelah keluar dari penjara, Chalino tetap membuat lagu dan menjual lagunya yang berisi cerita tentang kehidupan setiap kliennya untuk bertahan hidup. Chalino biasanya dibayar dengan uang tunai, jam tangan, bahkan juga senjata api. Chalino teringat akan bosnya tadi, yaitu Rigoberto Campos Salcido, yang menurutnya adalah bos yang paling baik. Sehingga dia membuat label rekamannya sendiri yang diberi nama Rosalino Records, dan dia menulis sebuah lagu sebagai dedikasi untuk mantan bosnya, dan dia menjual lagu itu untuk membiayai kehidupannya. Lagu itu rupanya lumayan terkenal di kalangan orang-orang Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat dan menjadi modal awal untuk Chalino mulai terkenal, guys. Suatu hari di tahun 1987, Chalino dikenalkan dengan seorang produser bernama Angel Parra. Chalino diminta untuk menuliskan lagu dengan genre musik khasnya yaitu corrido untuk dinyanyikan oleh sebuah band norteno bernama Los Cuartos de la Frontera. Dia pun menulis banyak sekali judul lagu karena banyaknya permintaan dari para pemimpin kartel narkoboy yang minta dibuatkan lagu bergenre narko corrido tentang kehidupan mereka. Tapi waktu lagu-lagu itu selesai dibuat dan mau direkam, rupanya Chalino marah karena vokalis band itu sama sekali tidak paham bagaimana caranya menyanyikan lagu bergenre narko corrido. Akhirnya, Chalino memutuskan untuk merekam 15 judul lagunya dengan suaranya sendiri selama 4 jam dibantu oleh musik dari band itu. Walaupun dikatakan bahwa suara Chalino tidak semerdu penyanyi lainnya dan dia juga tidak tahu cara memainkan alat musik, tapi karismanya dalam menyanyikan lagu bergenre corrido itulah yang membuat orang-orang tertarik. Nama Chalino mulai terkenal di antara para imigran dari Meksiko karena secara tidak langsung, para pemimpin kartel yang memesan lagunya juga sering membicarakan dan memuji-muji lagu-lagunya Chalino. Sehingga semakin banyaklah orang yang mau membeli lagu-lagunya Chalino dan memesan salinan lagunya dalam kaset. Karena semakin banyaknya permintaan pada saat itu, Chalino dan produsernya memesan 300 buah kaset lalu memasukkan salinan lagu-lagunya ke dalam kaset itu dan mereka berhasil menjual semuanya. Di tahun 1989, Chalino berkenalan dengan seorang produser
produser dan pemilik label rekaman Cintas Aquario yang bernama Pedro Rivera. Label ini berdiri secara independen dan tidak terlalu besar seperti label-label lainnya. Karena Pedro sendiri memang menyasar orang-orang Meksiko yang menikmati musik genre corrido sebagai pangsa pasarnya. Dan dia melihat Chalino ini sebagai potensi besar. Pedro yakin kalau Chalino akan semakin terkenal kalau mereka menjual kaset-kasetnya di pemukiman atau kota-kota yang dipenuhi oleh para imigran dari Meksiko. Sehingga Chalino setuju dengan proyek itu. Dan mereka mulai merekam banyak lagu dan Chalino menjual kasetnya dari mobilnya pada orang-orang Meksiko. Pihak label juga menitipkan sebagian kaset-kasetnya Chalino di toko roti, toko daging, pasar tradisional, bahkan tempat pencucian mobil. Nah, karena lirik-lirik lagu yang dibuat oleh Chalino ini relate dengan kehidupan sosial orang-orang Meksiko, membuat lagu-lagunya semakin dinikmati dan dia semakin dikenal oleh semua orang Meksiko yang bermigrasi di Amerika Serikat. Karena potensinya inilah Chalino berhenti dari pekerjaan utamanya sejak tahun 1990 dan fokus untuk menjadi penyanyi genre corrido. Dia pun semakin banyak menerima panggilan untuk nyanyi di berbagai pertunjukan, pesta, dan klub malam. Para pemilik klub malam rela membayar Chalino dengan mahal supaya bisa menarik pengunjung datang ke sana. Mengingat penggemar Chalino pasti selalu hadir di setiap pertunjukan yang digelar oleh Chalino. Dan semakin hari jumlah pengunjung pada setiap pertunjukan Chalino semakin membludak, guys. Suatu hari di tanggal 20 Januari 1992, sebuah restoran Meksiko yang sangat terkenal bernama Plaza Los Arcos di Coachella menggelar pertunjukan musik besar yang mengundang Chalino untuk bernyanyi di sana. Saat itu, sampai hari ini pun Coachella dipadati oleh para imigran dari Meksiko yang bermukim maupun bekerja di sana. Sehingga pertunjukan musik malam itu dipadati oleh penggemar Chalino yang ingin melihatnya bernyanyi. Namun di tengah-tengah kerumunan penggemar yang ikut bernyanyi bersama Chalino, ada seorang pria mabuk dan sedang mengkonsumsi narkoboy bernama Edward Alvarado Gallegos. Berusia 33 tahun yang bekerja sebagai mekanik tiba-tiba naik ke atas panggung dan menembaki Chalino waktu sedang bernyanyi. Nah, Chalino yang memang kemana-mana selalu membawa pistol juga membalas tembakan dari Edward. Hingga terjadilah drama tembak-menembak di sana yang menyebabkan 8 orang pengunjung tertembak. Yang mana 2 dari 8 korban tewas di tempat. Sementara Chalino berhasil lolos dari tembakan itu dan Edward langsung ditangkap oleh pengunjung lain di sana hingga dia pun dihukum penjara seumur hidup di Los Angeles. Nah, sejak penembakan itu, nama Chalino Sanchez semakin terkenal lagi hingga kota-kota besar lainnya dan banyak yang langsung membeli kaset Chalino karena penasaran dengan penyanyi itu setelah mendengar cerita percobaan pembunuhan yang dialaminya. Tapi Chalino bukannya tambah bahagia, dia malah jadi paranoid setelah penembakan itu. Dia pun memutuskan untuk mengubah beberapa rutinitas dalam hidupnya untuk meminimalisir resiko. Dia mulai membatasi panggilan-panggilan nyanyi dan menyeleksi lebih ketat tentang lokasi pertunjukan yang mau dia ambil. Karena dia takut kalau dia nanti akan meninggal tanpa warisan buat keluarganya, apalagi saat itu anaknya baru berusia 8 dan 5 tahun, Chalino mulai meminta labelnya untuk membayar DP atau uang muka dari setiap penjualan kaset lagu-lagunya, daripada harus menerima pembagian persentase keuntungan penjualan kaset. Chalino juga menjual hak-hak royalti pada label Musart Record atas seluruh lagu-lagunya yang sudah dipasarkan dan lagu-lagu yang belum dirilis. Ini artinya keluarga Chalino akan kehilangan hak royalti untuk semua lagu-lagunya di masa depan karena Chalino sudah meminta uang di depan. Meskipun begitu, Chalino berhasil mengumpulkan banyak uang atas hasil penjualan seluruh asetnya yang harusnya hak royalti itu bisa dijadikan investasi jangka panjang oleh keluarganya sampai hari ini. Suatu hari, Chalino mendapatkan tawaran untuk bernyanyi di kota Culiacan, Rosales, Meksiko. Meskipun sebelumnya Chalino sudah membatasi tawaran nyanyi dan menyeleksi tempat-tempat yang mungkin berbahaya, justru dia tertarik nih untuk nyanyi di kota Culiacan, Meksiko. Walaupun sebenarnya kota Culiacan adalah kota tempatnya berasal, tapi keluarganya banyak yang melarang Chalino untuk mengambil tawaran itu karena mengingat kota itu sangat-sangat berbahaya. Kota itu juga dipenuhi oleh para kartel-kartel Meksiko yang kejam dan dia pernah membunuh orang di sana waktu usianya masih remaja. Tapi Chalino tertarik dengan tawaran harga yang diberikan. Karena Chalino kabarnya dibayar sebesar $220.000 Amerika di tahun itu. Kalau kurs hari ini sekitar 3,6 miliar rupiah. Dan karena Chalino memang berniat mengumpulkan uang untuk keluarganya,
akhirnya dia menerima tawaran itu dan sudah menerima DP atau uang muka untuk pertunjukan besarnya. Di tanggal 16 Mei 1992, tibalah hari saat Cialino harus tampil di depan ribuan penggemarnya di dalam sebuah venue bernama Salon Bugambilias. Karena saking terkenalnya Cialino, venue itu tidak cukup sehingga penggemarnya juga banyak yang rela berdiri di luar untuk mendengar Cialino bernyanyi. Saat dia tampil, semuanya berjalan normal. Semua penggemar ikut bernyanyi, hingga tibalah saatnya Cialino menerima sebuah catatan dari seorang penggemar yang membuatnya menghentikan lagunya sebentar dan langsung dia baca di atas panggung. Catatan itu bertuliskan, "Berhentilah bernyanyi atau aku akan membunuhmu." Nah, saat itu Cialino tampak gugup dan seketika dia menyeka keringat yang langsung keluar dari jidatnya. Tapi catatan itu tidak menghentikan Cialino bernyanyi. Dia masih saja terus melanjutkan pertunjukannya malam itu. Setelah selesai bernyanyi, Cialino langsung cepat-cepat masuk ke dalam mobil bersama dengan dua kakak laki-lakinya, sepupunya, dan beberapa teman perempuannya. Mereka langsung meninggalkan venue untuk pergi menjauhi kota Culiacan dan berharap sekali kalau mereka akan aman malam itu. Tapi ternyata mobil mereka dicegat oleh sekelompok pria bersenjata di dalam mobil di sebuah bundaran. Pria-pria itu mengaku sebagai polisi yang sedang menjalankan tugas patroli. Nah, sempat nih Cialino dan saudara-saudaranya ditahan. Tapi Cialino yang seakan tahu kalau mereka adalah pembunuh bayaran langsung bernegosiasi untuk melepaskan keluarganya dan berpura-pura kalau dua kakaknya, sepupunya, dan teman-temannya bukanlah keluarganya sendiri, tapi orang lain yang membantu mengatur pertunjukan. Akhirnya mereka semua dibebaskan dan Cialino menyuruh mereka cepat pergi dari sana. Sementara Cialino sendiri dibawa masuk ke mobil para pria bersenjata itu lalu pergi dari tempat kejadian. Keesokan harinya di tanggal 17 Mei 1992, dua orang petani yang lewat tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di saluran irigasi dekat jalan Mexican Federal Highway 15 saat matahari belum benar-benar terbit. Jasad pria itu ditemukan dengan mata tertutup, tangan terikat ke belakang, dan ada dua luka tembakan di punggungnya. Kasus penemuan itu langsung dilaporkan ke polisi setempat. Seketika itu juga beredarlah kabar yang mengejutkan kalau korban yang ditemukan adalah penyanyi Meksiko terkenal bernama Cialino Sanchez. Kematiannya langsung memicu kesedihan mendalam bagi semua orang Meksiko dan juga para imigran Meksiko yang ada di Amerika Serikat. Seluruh lagu-lagunya langsung diputar di mana-mana untuk menghormati sang penyanyi. Tubuhnya pun dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di rumah keluarganya. Dan dia dimakamkan di Panteon de los Pasitos, pemakaman yang sangat dekat dari rumah masa kecilnya. Sampai hari ini pun masih banyak penggemar lama yang datang berkunjung ke makam sang legenda untuk membawakan karangan bunga, bernyanyi, dan berfoto di sana. Nah, kematian Cialino Sanchez rupanya membawa keberuntungan dan juga kesedihan mendalam bagi beberapa pihak. Label Mozart Record yang sudah memiliki hak penuh atas seluruh lagu-lagu yang dijual Cialino langsung mendapat kesuksesan besar karena setelah kematian Cialino, kaset-kasetnya semakin banyak terjual dan lagu-lagunya semakin banyak diputar di mana-mana. Karena banyak orang yang bukan penggemarnya pun penasaran dengan sosok legenda ini. Sehingga label itu memanfaatkan popularitas mendiang Cialino untuk merilis semua lagu-lagu Cialino yang belum pernah dirilis dengan total sekitar 150 lagu dan merekam lagu-lagu penyanyi lain dengan genre yang sama dengan Cialino untuk dipasarkan. Benar saja, label itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harta yang ditinggalkan oleh Cialino untuk istri dan juga anak-anaknya. Keluarga Cialino tentu saja kehilangan penghasilan jutaan dolar untuk hak royalti dari 150 lagu yang dimiliki oleh Cialino. Bayangkan bagaimana aroma kopi hangat yang creamy, berpadu sempurna dengan kelembutan susu, dan sedikit sentuhan almond yang menggoda. Setiap semprotan dari parfum ini akan membawa Anda ke dalam suasana yang menenangkan dan memanjakan. Seolah Anda sedang menikmati secangkir kopi favorit di kafe terbaik. Rasakan sensasi hangat yang menenangkan dan kesegaran yang mewah. Agresia by The Philos tak hanya memikat indera, tapi juga memberikan kesan mendalam pada setiap langkah Anda. Hadirkan keharuman yang tak terlupakan dengan varian Coffee Cream. Agresia by The Philos.
Nah, jawaban tentang siapa pembunuh Chalino dan apa motif dibalik pembunuhannya masih misteri sampai hari ini, guys. Waktu Chalino ditemukan meninggal dunia, polisi Meksiko yang menangani kasus itu dibuat kebingungan karena mereka sangat kesulitan mengungkap siapa pelakunya. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa Chalino adalah korban pembunuhan yang dilakukan sebuah kartel dan polisi sudah disuap dengan nominal besar untuk tidak mengungkap pelakunya. Namun teori yang paling dipercaya sama semua orang bahwa pembunuh Chalino kemungkinan besar adalah Gonzalo Araujo Payan. Nah, siapakah dia? Gonzalo adalah tokoh terkenal dalam sejarah kartel di provinsi Sinaloa, Meksiko. Dia dikenal dengan panggilan El Chalo dan merupakan salah satu pemimpin dari para pembunuh. Dia juga dikenal sebagai pembunuh bayaran terkuat di masa itu yang bekerja sama dengan kartel yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman. Bahkan, Gonzalo juga punya pengaruh kuat dengan para kepolisian di Meksiko. Itulah kenapa pembunuhan Chalino tidak bisa diungkap karena sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Namun alasan kenapa Gonzalo mungkin disewa untuk membunuh Chalino sampai sekarang juga belum jelas. Tapi banyak yang berpendapat bahwa pembunuhan itu adalah akibat dari ulah Chalino di masa lalu yang menembak mati salah satu anggota kartel. Nah, kebingungan akan motif pembunuhan Chalino Sanchez juga makin bertambah waktu Edward Alvarado Gallegos, si penembak tadi, mengajukan permohonan pembebasan bersyarat di sidang bandingnya di tahun 2012, pernah mengaku kalau motif dia melakukan penembakan pada Chalino waktu manggung bukan seperti yang dipikirkan orang-orang. Dia bilang, memang saat itu dia sedang mabuk karena sudah meminum 30 kaleng bir dan menyuntikkan narkoboy ke tubuhnya. Dia naik ke panggung untuk memberi Chalino pistol supaya Chalino bisa menembakkannya ke udara sebagai salah satu aksi panggungnya. Tapi Chalino ketakutan melihat Edward memegang pistol hingga terjadilah tembak-menembak itu. Di tahun 2022 lalu, Edward merubah lagi nih ceritanya di persidangan. Dia bilang dia sempat request lagu pada Chalino dan meminta Chalino titip salam pada keluarganya. Tapi setelah menunggu cukup lama, Chalino tidak membawakan lagu yang dia minta ataupun mengucapkan salam di atas panggung. Dia pun marah lalu mencoba menembak Chalino. Tapi hakim dan jaksa tidak percaya dengan keterangan Edward tentang motif penembakan pada malam itu. Namun, waktu ditanya apakah Edward memang dibayar untuk membunuh Chalino, dia tidak mengatakan ya, tapi dia juga tidak membantah dugaan itu. Edward berhasil keluar dari penjara di tahun 2023 lalu setelah mendekam dalam penjara selama 31 tahun dan dia berhasil mengajukan bebas bersyarat. Usianya saat keluar dari penjara sudah 64 tahun. Dia pun dideportasi kembali ke Meksiko. Baik Edward maupun keluarganya tidak bisa dihubungi lagi, guys. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti kenapa Edward mau melakukan penembakan itu pada Chalino. Pernikahan Chalino Sanchez dan Marisela Vallejos hanya bertahan 9 tahun saja dan meninggalkan dua orang anak yang saat itu masih berusia 8 dan juga 5 tahun. Marisela membesarkan kedua anaknya di California, Amerika Serikat. Anak pertama Chalino yaitu Adan Santos Sanchez Vallejos ternyata mewarisi bakat menyanyi dan menulis lagu dari ayahnya. Adan merilis album pertamanya di tahun 1994 waktu usianya masih 10 tahun dan dia berhasil mengumpulkan banyak penggemar berkat nama besar ayahnya juga. Adan tampaknya mempunyai masa depan yang sukses, bahkan diperkirakan akan lebih sukses daripada ayahnya. Tapi sayangnya Adan juga meninggal secara tragis waktu sedang mengadakan tur di negara bagian asal ayahnya, yang juga sebagai tempat di mana ayahnya tewas 10 tahun sebelumnya. Di tanggal 20 Maret 2004, Adan menggelar konser besar dan mengukir sejarah sebagai penyanyi Meksiko termuda yang berhasil menjual habis tiketnya di Kodak Theater di Hollywood. Saat itu Adan menyanyikan lagu-lagu terkenalnya dan juga membawakan lagu-lagu terkenal mendiang ayahnya. Seminggu setelah konser besar itu, di tanggal 27 Maret 2004, Adan dan timnya pergi ke Meksiko, tepatnya di negara bagian asal ayahnya, Sinaloa, untuk memulai promosi albumnya mengelilingi beberapa kota di sana. Waktu dia sedang dalam perjalanan dengan mobil mendiang ayahnya ke sebuah konser di kota Tuxpan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpanginya mengalami pecah ban dan terguling hingga masuk selokan. Menurut laporan polisi, saat itu Adan tidak memakai sabuk pengaman dan dia terlempar keluar. Kepalanya membentur tembok yang menyebabkan dia meninggal dunia di kecelakaan itu. Adan meninggal di usia yang ke-19 tahun hanya 10 hari saja sebelum ulang tahunnya yang ke-20. Kematian Adan membuat semua penggemarnya sedih. Jenazahnya disemayamkan di gereja katedral
Katedral Saint John of God di kota Norwalk, California, Amerika Serikat. Ada sekitar 10.000 penggemarnya turun ke jalan untuk mengantarkannya ke pemakaman. Nah, yang membuat kematian Adan sangat ramai diberitakan saat itu karena penggemarnya percaya bahwa Adan juga dibunuh oleh kartel Meksiko. Karena Adan adalah anaknya Chalino, dia meninggal waktu menaiki mobil ayahnya dan meninggalnya pun di negara bagian yang sama tempat ayahnya dulu ditemukan tewas. Baik Chalino Sanchez maupun anaknya Adan Sanchez masih dikenal sebagai tokoh legendaris dari Meksiko. Lukisan-lukisan Chalino Sanchez bisa ditemukan di beberapa dinding di California. Sementara patung Adan Sanchez juga bisa ditemukan di depan stasiun Burbank, California. Patung itu didirikan untuk mengenang kepergian penyanyi legendaris dari anak seorang legendaris. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian percaya kalau Chalino Sanchez dibunuh anggota kartel Meksiko? Dan dari cerita yang sangat panjang ini, menurut kalian kenapa Chalino harus dibunuh? Dan apakah kalian percaya kalau kematian Adan Sanchez juga berkaitan dengan kematian ayahnya 10 tahun sebelumnya? Tuliskan semua komentar kalian di bawah dan jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.